my god. Gimana tadi AKB festivalnya, seru gak? Keren gak? Keren gak? Hihi. Konsep JKT48 itu big band jazz gitu guys. Hihi. Wah, siapa tadi yang nonton? Ih, seneng banget. Banyak yang bilang keren. Wow, hihi. Thank you yang tadi udah nonton, ngeramein AKB Festival. Keren-keren banget gak sih? Aku juga tadi nonton. Kayak AKB-nya juga cakep-cakep banget, gemoy, gemes banget. Tapi aku gak kenal nama-namanya siapa. Kayak sedih. Lucu-lucu banget sih, cakep-cakep banget sumpah, jujur. Kayak nggak ada yang kayak, semuanya tuh cakapannya unik-unik banget gitu. Ih, gemes. Terus ada yang beatboxnya juga, itu keren banget sih. Oh my god, kayak wih, wow, mantep, wow, bisa kayak sambil joget di rumah gitu gak sih? Keren banget, rasanya kayak pengen ngulang gak sih, tapi nggak bisa. Wih. Bener gak sih, rasanya tuh pengen ngulang banget acara tadi, kayak seru banget. Beatbox. By the way, udah pada makan belum? Udah pada makan belum? Makan atuh, aku aja udah makan berkali-kali. Tadi aku habis masak bihun super sama makan rendang, yummy. Jangan lupa makan ya. By the way, tadi tuh pas aku sambil makan, aku tuh nonton film yang Dead Silence lagi guys. Dan ternyata gak seserem dulu. Maksudnya kayak dulu aku sampai setakut itu, kayak, tapi ternyata nggak begitu serem lagi, kayak udah be aja gitu gak sih. Tingkat keseraman film-film horor zaman sekarang mungkin udah meningkat gak sih, jadi kayak okay. Iya, aku lagi BM banget roti bakar tahu. Nanti dia pengen beli, hihihi. BM biasa, emang banyak maunya ya. Sekarang aku mau sambil, kalau misalkan aku nonton terus kayak kalian ngedengerin kayak suara filmnya gitu, sama kayak aku pasti ngomong gak sih, kayak nggak mungkin gua kagak ngomong komenin tuh film. Tapi kayak gitu kocak gak sih? MNL48 is on fire. Iya. Aku juga sambil rebahan tahu. Kalian sambil ngapain dengerin ini SR Radio?
Oke, kalian bisa berimajinasi sendiri ya, kalian cuma ngedengar suara doang. Suara filmnya doang, hihi. Sambil kangen Muklis sekarang lagi bobo. Aku mau nonton film kemarin ada yang rekomendasiin film Oculus ya. Mari kita tonton karena itu katanya ceritanya horor gitu. Kita nonton film horor, guys. Besok hari Senin, semangat ya kerjanya. Harus semangat, oke? Jangan tidur subuh-subuh. Yang boleh tidur subuh-subuh hanya aku juga ada kegiatan sih. Kerja, weh. Semangat ya yang besok kerja. Hihi. Ini guys sih kita cari yang horor gitu, backgroundnya apa ya? Tapi aku nggak punya background horor. Kalau ini horor gak? Ini horor banget sih. Kucuk. Horor kan? Ini film horornya sudah ada ya guys. Serem gak? Duh. Ya, pencet keluar lagi. Bener-bener. Nah, rotation lock. Oke, guys. Mari kita tonton. Suara gede banget. Waduh, pencet mulu, sebel, weh. Serem gak? Kalau menurut aku sih serem weh. Kalian gak mau sambil ngemil gitu ngedengerinnya? Oh my god. Mulai kayak udah gelap gitu, gue kagak bisa ngeliat apa-apa. Enggak, ini aja sini serem sih, jujur. Kenapa tuh? Terangin dulu karena tidak begitu terang. Sudah banyak kali aku bilang.
Ini aku nonton Oculus ya. Siapa yang udah nonton Oculus? Oculus. Suaranya nggak gedean kan? Oh, ada cewek cantik berambut pirang sedang berjalan di lorong. Oh, ini yang kaca itu ya? Oh, cermin. Cerminnya udah pecah guys, ada yang pecah gitu. Ngapain itu kaca bekas diituin dilelang? Aneh banget emang. Ya, kepencet mau heran banget hidup gue. Serem nggak foto Mowgli? Aku tuh juga kadang suka nonton film yang di ini loh guys, di YouTube yang film-film horor yang pendek itu loh, namanya apa ya, aku lupa deh. Sering juga tuh nonton di situ. Apa nonton short film aja kali ya di YouTube yang horor gitu. Wow. Kalian gak tau kan aku ngeliatin apa? Hihi. Haha. Kasus. Kalau nggak kita nonton ini aja. Kan aku tuh suka melipir deh. Enggak, aku pengen cari-cari cerita horor gitu. Beagle-nya lucu deh. Thank you. Sekarang sama Muklis masa. Wih. Mitologi. Oh ini guys yang altar. Iya gak sih? Nih. Aku suka nonton yang di altar gitu, horror short film gitu. The House Abandoned. Kalau kayak bosen buat nemenin makan, aku biasanya nonton di altar juga kadang. Nah, ini ada seorang anak kecil memakai kacamata. Namanya Cody. Mom.
Come to think of it, I haven't seen him at school in like. Yuda penonton Ewing HD ya? Banyak yang rekomendasiin sih dari kemarin. Ewing, dia itu Ewing HD. Wih, kita bakal ngedenger. Dia memang horor-horor semua ya. Mari kita lihat. Serba-serbi misteri Atlantis asli. Ewing HD menikah guys. Hai semua, nama gue Dea. Coba kita lihat ini. 5 penampakan guys, 5 penampakan hantu mengerikan hanya untuk yang berani. Jadi kalian bayangin aja. Jokes bapak. Oke. Buat Pak Dimas nih. Aduh. Ayam bakar. Ayam bakar sambal hijau. Keluar malam-malam. Mau jawab ayam kampus ya. Jawabannya adalah ayam yang punya kepentingan. Dia iya punya kepentingan, dia keluar malam-malam. Kalau nggak ada kepentingan nggak keluar. Bisa boleh. Gini, ayam apa yang berkokok pagi-pagi? Emang kerjaannya guys sih. Ayam sekolah. Nggak ada. Ayam mau berkokok kuruyuk, bukan pagi-pagi. Kan ada ayam pagi-pagi. Ya, gitu kan? Boleh ya, boleh. Ini kapan mulainya nih? Ngelawak deh. Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari penampakan di kursi belakang mobil sampai ke penampakan di rumah sakit. Berikut adalah 5 penampakan hantu yang paling menyeramkan bagian ke-22. Setelah samsan berikut ini. Malam Jumat. Kalian sering nonton Ewing HD guys. Kelima, penampakan di mobil taksi. Penampakan di mobil taksi. Yang nonton ini ada yang bekerja sebagai driver online, entah itu driver motor, driver mobil, atau driver truk mungkin ya. Gue bisa yakin nih, karena kadang nih hampir tiap gue pesen GoFood atau tiap ada paket, si bapak atau si ibu itu bilang kayak, Mas Ewing, dapet video belum? Ditunggu loh malam Jumatnya. Kalau si driver kenal sama gue, ya pasti gue kasih lah tips yang banyak. Dan pokoknya buat semua driver online yang lagi nonton video malam Jumat, semangat terus ya bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Nah, gue yakin banget nih, pasti tiap driver online itu punya pengalaman serem ketika sedang bekerja. Kebetulan gue juga ada nih cerita tentang seorang driver yang sedang dihantui penumpang misterius. Ceritanya, ada satu channel horor di Jepang namanya tuh Pai Kakiku. Di dalam Pai ada Kakiku. sebuah video tentang seorang driver online taksi yang menceritakan pengalaman mengerikannya. Di mobil taksinya itu kebetulan ada semacam kamera dashcam yang mengarah ke driver dan juga ke kursi penumpang. Kebetulan pada saat cerita ini drivernya itu sedang jalan di sekitaran ya jam. Kalian subscribernya Kak Ewing HD ya? Biasa nih lagi nganterin penumpang ke suatu tempat. Begitu udah selesai nganterin si penumpangnya turun dong dan si driver taksi jalan lagi. Otomatis kan kursi belakang dari penumpang ini itu kosong. Pas lewatin tempat yang agak gelap, tiba-tiba muncul sosok wujud perempuan misterius di kursi belakang. Gue mau lo perhatiin baik-baik. Oke. Nanti kalian boleh nonton ini di YouTube-nya ya. Kalian sekarang hanya bisa mendengar suara-suara. Oh iya. Bener guys. Sumpah. Lo lihat ya, pas dia melewati tempat yang agak gelap gitu, tiba-tiba muncul wujud perempuan di kursi belakangnya. Dari sosoknya ini, yang jelas itu kayak punya mata sayu, terus wajahnya pucat dan bibirnya itu kayak ada bekas luka gitu.
banyak yang percaya kalau sosok ini adalah arwah dari perempuan ada asing dan ada hawa dingin nusuk di sekitaran belakang lehernya. Dia bilang juga dia sempat melihat ke kursi belakang penumpang dan ternyata di situ tuh nggak ada apa-apa. Kalau gue lihat-lihat sih ya, ini real footage tanpa editan ya, karena mulus banget men. Cuman ya kalau hantu Jepang itu kadang emang kelihatan suka jelas bentukannya, makanya banyak yang gue kira tuh editan atau settingan. Menurut lo nih, para driver online yang sedang nonton video ini, apakah ini real atau settingan? Nah, ngomong-ngomong soal real atau settingan nih, ada cara yang real supaya lo dapat duit tambahan tanpa ada settingan, yaitu Oh my dengan god, cara binomo. kita cepetin Lo aja. mesti baca deh, draw masukin Tadi bener-bener jelas banget guys, kelihatan Jimenez yang suka. kayak hantu cewek Ini gitu, sebenarnya udah kejadian tapi kayak pucet banget, kayak putih gitu, terus pakai baju hitam, terus kayak ada besetan gitu di mukanya. banyak banget ya, dan pasti lo udah yakin banget Jelas atau banget, mungkin gila. udah pernah ngalamin sendiri. Terkadang nih boneka itu bisa bergerak kalau kita nggak perhatikan. Salah satu bukti nyatanya adalah cerita dari Jimmy Jimenez. Ada satu akun Facebook namanya Jimmy Jimenez yang suka up cerita sama video horor gitu. Satu waktu ada videonya di mana dia tuh explore singkat ke satu rumah yang terbengkalai. Menurut gua kondisi rumahnya itu kayak emang udah ditinggal lama. Nah, pas dia lagi explore rumah itu, ada satu boneka yang duduk di ruang tengah gitu. Cuma somehow pas dia Ih, lucu mulai banget duduk, lampunya boneka Kak itu Ewing pindah HD cuy ke bentuk posisi bulan yang lain. gitu. Nah, lo mesti jeli nih lihat videonya karena mungkin lo nggak Oke, bakal oke. notice. Maka dari itu, gue mau lo perhatiin baik-baik. Siap bang. Lo nggak itu boneka awalnya itu posisinya begini. Setelah si Jimmy muterin rumahnya, bonekanya itu malah pindah posisi. Awalnya kan lo bisa melihat sendiri posisinya berubah cuy. Iya, Jadi, pengalaman gue ekspor tempat angker, kalau my nemu God. boneka di tempat angker itu jangan Jujur aku pernah bawa diemin pulang. aja, jangan lo sentuh, tinggalin, bodo Kayak amat lah. boneka gitu di jalanan aku bawa pulang guys. Aku tuh Lo kecil tahu kan sumpah. analis Michelle, anak perempuan yang dieksorsis karena dia dipercaya telah dirasuki. Sumpah. Kayak waktu aku kecil aku juga sempat pernah bawa pulang boneka gitu dari jalanan, lupa dari jalanan mana gitu. Terus aku bawa pulang kan. Terus setiap pas aku bawa pulang tuh aku cuci, kayak aku rendam gitu. Aku cuci kan. Terus ini aku inget banget, kayak aku emang aneh banget sih, tapi pas aku bawa pulang itu memang kayak perasaan aku tuh kayak gak enak gitu loh waktu kecil. Kayak tapi kayak tuh boneka serem, tapi lu kayak pengen bawa pulang gitu. Pernah gak sih kayak kalian tuh kayak perasaannya gak enak, tapi perasaan kalian juga kayak menarik, entahlah, kayak boneka itu kayak menarik, kayak pengen dibawa pulang gitu. Jadi waktu aku kecil tuh aku bawa pulang. Nah pas aku bawa pulang tuh aku bersihin gitu kan, aku cuci, aku jemur, terus aku tidur di sebelahnya gitu. Nah karena pas malam-malam kayak lama-kelamaan ini boneka kayak aneh gitu loh, maksudnya kayak makin takut gitu aku sama boneka ini. Terus akhirnya aku pindahin keluar, terus aku tidur kan. Tapi perasaan aku kayak tetap takut gitu gak sih, kayak apa ya, kayak tetap takut gitu guys. Kayak bonekanya tuh kayak menarik aku untuk membawa boneka itu untuk tidur lagi bareng aku, tapi padahal aku tuh takut banget. Kenapa ya? Sumpah aku kayak gitu dulu.
tapi bonekanya kayak setiap aku lihat matanya itu, ini kayak boneka, tau gak sih guys, boneka orang-orangan gitu, tapi boneka orangan itu yang kayak animasi gitu, nggak yang berbentuk maksudnya nggak yang kayak manusia Barbie gitu, nggak, tapi yang kayak animasi gitu. Aku lupa boneka kayak gimana. Terus ya udah, pas udah lama aku taruh di luar, tapi aku kayak nggak bisa jauh dari boneka itu, walaupun aku takut banget sebenarnya, karena aku kayak bonekanya itu kayak aku tuh takut dia kayak marah gitu loh guys, sumpah. Terus pernah sekali, aku inget banget ini, karena waktu kecil aku bawa terus, aku yang pas ke atas, dulu rumah aku belum dibangun kan, pas aku ke atas itu aku taruh di kursi dekat kaca gitu, terus tante yang udah lama banget ini juga, dia kayak ngaca-ngaca di situ juga, terus dia bilang boneka bergerak-gerak gitu, tapi aku kan nggak percaya. Terus aku bawa lagi bonekanya, sekarang bonekanya udah nggak ada, udah kebakar, boneka udah kebakar, karena dulu rumahku sempat kebakaran gitu kan. Udah deh, udah pernah cerita kah aku yang tentang boneka itu? Pokoknya kayak boneka serem, aku bener-bener takut, tapi kayak boneka itu kayak menarik aku untuk terus ngebawa dia sama aku gitu loh, padahal aku takut banget, nggak tahu kenapa kayak begitu, sumpah. Iblis. Kalau mau nonton, Lanjut. ada film yang terinspirasi dari kisahnya. Judulnya adalah The Exorcism of Emily Ya ini aku udah Rose. nonton nih, The Itu Exorcism. bener-bener ngeri banget men. Apalagi di YouTube-nya itu ada semacam klip dokumentari dari Kisah nyatanya. pas dia di exorcism. Dan itu Aha. bener-bener wah serem lah. Analis itu asal dari Jerman Barat. Nah kebetulan gue nemu nih satu TikToker ya asal Jerman yang up video menarik. Ceritanya dia suka buat konten horor, cuman ada beberapa yang di take down karena mungkin terlalu sensitif atau gimana lah, gue nggak begitu mengerti. Sama kayak akun TikTok gue ya, kayak ya lo lihat sendiri, ini banyak video akun yang gue upload di TikTok tapi gelap semua, disensor semua sama TikTok. Nah Ya betul. TikTok memang beda gitulah sama konten kreator horor. Tapi sekalinya gue upload viral cuy, lo nonton lah sampai jutaan, pokoknya follow lah. Widih, sombong. Pamer dikit boleh dong. Anyway, balik lagi ya ke ceritanya. Si user TikTok ini karena dia tinggal di Jerman, akhirnya memutuskan untuk mengeksplorasi ke area di mana si analis ini tuh dulu tinggal. Cuman rumahnya tuh udah rata sama tanah, udah dihancurin. Tapi di sana ada gudang lumbuk milik keluarga analis yang masih berdiri. Nah, pergilah doi ke sana. Taunya pas iseng-iseng record, tahu-tahu muncul wujud aneh yang ngintip. Gue mau lo perhatikan baik-baik. Oke. Muncul apakah TikTok nih biasa nih? Mampus lu, kayak ada yang bergerak-gerak. Ini gue putar ya sambil di slow motion. Di sela-sela atap lumbung itu ada kelihatan kayak muka yang Ngintip-ngintip. sebelah doang kayak lagi ngintip. Terus sebelah matanya Gila. kelihatan kayak terang. Terang gila. Mati deh gua. Buru-buru sembunyi. Dideketin Dari lagi. pembukaan videonya ada yang bilang mungkin itu adalah hantu yang menunggu di sana, atau mungkin itu bisa menjadi salah satu hantu yang pernah merasuki analis dulu. Sampai Oh sekarang my god. belum ada kepastian pasti mengenai siapa sosok yang mengintip ini. Aduh, kaget gua. Kucing. Aduh, gila. Zon gitu, kayak gedung sekolahnya itu bekas kuburan lah, bekas rumah sakit, atau bahkan di area dekat sekolahnya itu ternyata ada kuburan dan rumah sakit. Gua sih dulu punya temen tuh ya, cerita bahwa di sekolahnya itu di kamar mandi belakangnya itu ada yang namanya hantu tuh, Apa ya lagi Mr. nih? Gepeng. Terus aja Aduh, tiap gue anak pernah dia denger ada tuh. aja yang kesurupan massal. Hantu gituan. Kalau udah kesurupan massal, otomatis guru-guru pada panik tuh. Ya, jadi akhirnya ulangan hariannya nggak dilakukan. Zaman dahulu gak sih Dulu tuh sih rumornya gitu hantu ya. gituan, Cuman ada gepeng-gepeng. satu cerita nih yang Hantu bukan apa ini. tuh, bakso Jadi gepeng. ada satu channel YouTube nih,
itulah yang gepeng. Long Cross Vlog melakukan penelusuran ke salah satu gedung bangunan di SD di Stepan, South Dakota. Dulu bapaknya sekolah di sana, cuman sering ada rumor aneh. Katanya banyaklah hal aneh yang terjadi di sekolah itu. Oh my Terus god. karena mungkin orang-orang di area itu udah pada pindah sekolahnya, jadi nggak buka lagi, alias sudah ditinggal begitu aja. CJ sama teman-temannya itu muterin seisi gedung sekolah, tapi nggak nemu apa-apa kecuali ada suara ketawa anak kecil. Aneh dong, kok bisa ada suara anak kecil di gedung Aneh, sekolah aneh. tua yang sudah terbengkalai. Maka dari itu, gua mau lo perhatiin baik-baik dan pasang kuping lo baik-baik. Oh my suara god, tangisan guys. anak kecil. Aku deketin ya. Kalian harus denger nggak? Jangan cuma aku doang yang denger. Kind of looks like they kind of got up and left from here too. You know what I mean? What the fuck was that? Nggak kedengeran. Kalau dengerin suara Sumpah, baik-baik, Win, suaranya kagak tuh kedengeran. kayak keulang kayak 2 kali. Mirip banget suara anak kecil yang ketawa hihi gitu. Terus ya kalau dilihat-lihat, ini ada barang di dalam gedungnya tuh bener-bener berantakan. Bener-bener kayak memenuhi syarat jadinya sarang hantu. Gak cuman itu aja cuy, masih ada kalem ya. Sehabis Oke. si J sama temen-temennya itu capek ngiterin gedung, mereka kemah nih di area luar di gedung tersebut. Si J jalan-jalan sambil nyorot-nyorot ke arah gedung SD yang katanya angker. Taunya ada Kayak ketawanya aku. sosok yang Wah, lewat di benar-benar. jalan. Gua mau lo perhatiin baik-baik. Oke. Like it's so creepy out here, because I heard so many fucking stories, like so many stories of shit. Like, I just, Oh my god. it is pretty fucking. Gelap-gelap pakai senter kan. Let me just look at. Nyari apa sih? Oh fuck! Ngomong jorok. Bro. Tat. Seperti yang lo lihat ya, itu kelihatan jelas kayak ada kepala lewat dari kiri. Kasar ya. di Agak jendela kasar, atas. nggak apa-apa, kaget Padahal dia. mereka sebelumnya make sure kagak ada siapapun di sana. Teman-temannya juga udah lengkap di bawah lagi sama si J. Banyak komentar di videonya yang punya saudara pernah sekolah di situ. Ternyata dari dulu dipercaya bahwa sekolah ini emang banyak peristiwa aneh terjadi, kayak tiba-tiba ada segerombol suara orang berisik di aula gym. Terus juga gurunya suka ngelihat sosok hitam naik turun di tangga. Banyak lah pokoknya. Dari sana setelah terbengkalai, mungkin hantunya jadi makin betah dan jadi penunggu sekolah ini. Itu ada yang lewat tuh. Pertama, hantu di rumah sakit jiwa. Oh, lo ish, suka psikologi sumpah ya. atau suka baca-baca Rumah sakit jiwa itu psikologi, serem lo banget, pasti guys. sadar bahwa ada masa-masa gelap di mana psikologi itu Karena biasanya tuh bisa dibilang pakai hal yang serem. mengerikan. Kalau sekarang kan ilmu mengenai psikologi itu udah cukup memadai ya, pengobatan juga udah cukup canggih. Nah, kalau dulu nih pengobatannya itu bisa terbilang sadis. Bukannya sembuh, malah kebanyakan pasien itu meninggal di rumah sakit jiwa. Nah, kebayang nggak kalau pasien yang meninggal terus jadi arwah atau hantu gentayangan di rumah sakit jiwa? Gue nemu nih satu video anonim ya. Cuman ada yang bilang ini berasal dari rumah sakit di daerah di Kanto, Jepang. Untung aja Jepang. Gak pasti juga sebenarnya bangunannya sebelah mana. Katanya juga sekarang udah diratakan itu. Cuman ada 3 anak muda ke area basement gedung dan ngerekam kamar-kamar yang terlihat seperti penjara karena penuh dengan jeruji besi. Kabarnya ruangan ini tuh dipakai buat menenangkan pasien gangguan kejiwaan yang dianggap brutal. Pas mereka lagi jalan-jalan ke kamar jeruji ini, Brutalisasi tahu-tahu mereka pasiennya. menangkap sosok aneh di depan kamera mereka persis. Gue mau lo perhatiin baik-baik. Oke, aku perhatiin. Itu arigato, ada yang tawa gak tuh? Tadi ada suara cewek yang ketawa gitu. Wih, ada yang berdiri gak tuh putih? Seperti yang lo lihat, ini gua slow motion ya, biar lebih jelas lagi. Ada sosok pakai baju putih, ngambang, terus rambutnya nutupin seluruh wajahnya gitu. Teman-temannya itu nggak ngeh karena nggak ngeliat sosoknya itu sama sekali. Si kamera
bayangin sih ya, sosoknya tuh mirip kayak kuntilanak tapi terbang gitu. Mhm, Jadi mhm, paranoid mhm, banget sih mhm. kalau ketemu kuntilanak di Sumpah. penjara rumah sakit jiwa. Ini beneran loh kayak kuntilanak. Jadi kuntilanak mungkin juga ada di Jepang. Brih, sebut-sebut mulu ah. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Ini cuma 4 video untuk Wah gila sih. video gue nikah. Nanti ada surprise seminggu Thank lagi. you Kak Ewing Ade. Banyak banget. Maka dari itu jangan lupa Gimana, like, guys? share, dan subscribe channel Wing HD karena akan ada banyak banget konten yang bakalan gue upload. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi Thank di you malam Wing. Jumat selanjutnya. Apa lagi nih? Yang mana lagi? Wih ada yang Ini nih ada yang vlog gitu guys. 5 cuplikan vlog mengerikan yang terjadi. Ini yang tadi gak sih? Maaf, ini yang tadi gak sih? Oke, kita lihat. Oh, ini bukan nih vlog nih. K2 meter over here in this window. Ada yang nge-vlog Things set up. ke bahasa Inggris. Jangan sampai dibikin kaget. Ada yang jalan di atas. Bener gak sih itu? Seperti yang lo lihat ya, pas kameranya lagi jalan. Mata gue jeli banget ya. Tahu-tahu dari lantai 2 muncul sepasang kaki hitam yang berjalan dari sisi kanan. Kayak celana panjang hitam gak sih itu Kak Ewing? Gue tadinya berpikiran, mungkin ini kaki temannya. Tapi setelah gue tonton full video dari vlognya, mereka menjelaskan dan juga menampilkan bahwa pertama, teman-temannya John ini semuanya ada di lantai dasar. Kedua, di atas itu nggak ada siapa-siapa. Dan di rumah itu cuma ada mereka bertiga yang lagi nge-vlog. Iya. Gak cuma itu aja ya, pas mereka udah mengeksplorasi dalam rumah, mereka keluar rumah nih untuk mengeksplorasi halaman di sekitaran rumah. Tahu-tahu pas mereka lagi menyorot ke teras depan rumah, di lantai 2 di jendelanya itu ada penampakan yang muncul. Gua mau lo perhatikan baik-baik. Oke. Dude, I guess we better go in. Look at that fog. Apa ini? Seperti yang lo lihat ya, ada sosok hitam yang kelihatan dari jendela lantai atas rumah. Entah seperti kain hitam atau putih gitu yang melintas dari sisi kanan ke sisi kiri. Setelah gue baca kolom komentar ya dan gue usut, mereka bertiga pada dasarnya tidak sadar bahwa ada penampakan kaki dan juga wujud hitam di jendela ini. Mereka baru sadar ketika para penonton ngasih tahu mereka di kolom komentar. So far, mereka bilang mereka katanya bakalan mengeksplorasi rumah ini lagi dan fokus ke lantai 2 di rumah angker. Bagi kalian yang sekiranya ingin tahu lebih lanjut eksplorasi mereka, lo bisa cek channel YouTube-nya Exploration ya. Enggak ngerti bahasa Inggris. Nah, ngomong-ngomong soal eksplorasi nih, lo sadar gak sih kalau eksplorasi itu jadi Gue yakin banget lu pengen ngendorse bang. juga mengenai cerita hantu di sekolah. Pastilah gue yakin banget nih lo juga punya tentang cerita hantu di sekolah. Kali ini ada cerita tentang seorang wanita yang bernama Priscilla Luna yang mengeksplorasi sebuah sekolah yang dikabarkan tutup karena Ini orang mana dulu nih? Orang Indo apa bukan nih? sekolah tersebut berada di daerah Meksiko. Oh oke. Kebetulan Meksiko juga, jauh. Priscilla ini adalah seorang wanita yang tinggal di Meksiko. Ketika Priscilla sampai di tempat itu, dia langsung menginterview penjaga sekolah yang bernama Ibu Isabel. Yep, benar Oke. banget. Yang menjaga sekolah berhantu itu adalah seorang ibu-ibu. Nah, Isabel ini bercerita bahwa sekolah ini dihantui oleh seorang profesor yang bernama McGunner. Katanya, profesor ini meninggal di salah satu ruangan kelas dan bergentayangan di sekolah. Karena Krisel penasaran. Sekolah aku dulunya rumah sakit guys. Sekolah berhantu Rumah sakit sama gereja. Ibu penjaga sekolah yang bernama Isabel tadi pada jam 10 Pintu-pintu atasnya kayak masih ada tulisan ada banyak ruangan-ruangan kejadian rumah yang sakitnya terjadi gitu. di depan kamera. Salah satunya adalah Pas dulu pas mereka aku lagi sekolah masih eksplor kecil. ke kelas gitu. Sekarang kayak udah Mereka pada bikin diganti deh. banyak Dulu sih aku nggak percaya tapi kayak beneran deh. Pas Krisel lagi jelasin begitu, tahu-tahu menurut Krisel, salah satu kursi yang ada di depannya itu bergerak dan tiba-tiba ada suara keras terbentur dari luar ruangan kelas.
Nah, jujur ya, gua nggak begitu menangkap mana kursi yang bergerak. Mm-mm. Tapi emang kedengeran jelas sih kalau gua perhatiin di audionya itu emang bersuara kayak kebentur. Lalu kejadian aneh yang kedua adalah pas Krisel eksplor perpustakaan, tahu-tahu buku di atas rak itu kelihatan kayak tertarik. Padahal keduanya Mana? kan berdiri jauh beberapa langkah dari rak buku. Mereka berdua sempat kaget dan menghampiri buku itu. Mereka menunggu kejadian aneh lagi di perpustakaan dan pada akhirnya tidak terjadi apa-apa. Sampai di sini ya, gue ingin mengingatkan bahwasannya ya di gedung itu cuma ada dua ibu-ibu. Pertama ibu Krisel dan yang kedua adalah ibu Isabel si penjaga sekolah itu pas jam Oke. 10 malam. Dua ibu-ibu Meksiko mengeksplorasi sekolah berhantu. Ini menurut gue greget sih. Akhirnya ya mereka sampai ke ruangan terakhir, yaitu ruangan Iya loh, yang ibu-ibu disebut loh, dengan berani semacam juga. ruangan aula. Rame Pas sih mereka biasa lagi ibu-ibu. memeriksa aula, tahu-tahu muncul suara keras yang diikuti dengan sosok hitam besar yang lewat dengan cepat. Dua ibu-ibu yang melihat penampakan ini langsung panik dong. Gue mau lo perhatiin baik-baik. Oke. Bahasa apa tuh? Ya Allah, diteriakin gak tuh? Seperti yang lo lihat ya, ini gue slow motion dan gue cerahin videonya. Pas kamera Krisel abis shoot ke jendela ruangan dan bergeser ke arah pintu, tahu-tahu muncul bayangan hitam dengan siluet seperti laki-laki berjalan di depan pintunya. Krisel dan Isabel yang melihat bayangan ini langsung teriak dan sempat tersentak gitu. Begitu Krisel udah berani lagi, Ibu-ibu dia nyamperin gitu. pintu dan di sini kelihatan bahwa pintunya itu dirantai dan digembok. Krisel langsung nyamperin pintu yang lain. Ini setannya dan mah kena melihat mental ke deh arah kayaknya. bayangan itu. Kaget dia sama teriakan ibu-ibu ya gak sih? Ternyata itu tidak ada apa-apa. Krisel pun bertanya kepada ibu penjaga sekolah yang bernama Isabel tadi, dan ibu penjaga sekolah bilang bahwa sosok hitam yang lewat itu bisa dibilang adalah Profesor Meganer, dan si ibu Isabel, si penjaga sekolah ini itu udah sering melihat sosok ini. Menurut lo bagaimana? Apakah ini beneran sosok dari profesor yang sudah meninggal dan berkeliaran di sekolah? Atau kita semua sama-sama halu bareng dengan penjaga sekolah? Lo yang menentukan. Nggak tahu sih. Setiap bulan Gila sih, ibu-ibu lagi ada-ada aja, ngapain sih? Itu maknya siapa, tolong suruh pulang dah mendingan. Penghuni terowongan. Segala sesuatu yang bekas peninggalan peperangan itu sekarang hampir kebanyakan dihantui. Contohnya gua Jepang, gua Belanda, Lawang Sewu, dan masih banyak lainnya. Kali ini ada cerita mengerikan dari bekas pabrik yang juga bekas benteng peperangan di Puerto Rico. Salah satu channel YouTube yang bernama Terror Ih, kampret. Extremo mengeksplor Please bangunan banget. bekas pabrik Jangan yang ada juga gitu-gituan bekas nih, kan aku peperangan. kaget. Bangunan itu bernama Hacienda Mercedita. Tim teror El Extremo itu dapat kesempatan buat mengeksplor tempat yang dulunya itu menjadi benteng peperangan dan masuk ke dalam terowongan-terowongan yang ada di benteng itu. Terowongan ini bukanlah terowongan besar seperti gua Jepang atau gua Belanda, melainkan terowongan kecil yang kalau lo mau masuk itu mesti merangkak dulu. Selain gelap dan sempit, pastinya terowongan ini bisa men-trigger claustrophobia dan kehaluan mengenai penampakan Iya, baju oke. perang. Hebatnya, tim teror El Extremo itu berhasil mengangkat sesuatu yang kita anggap halu jadi kenyataan. Pas mereka mau masuk ke terowongan kecil, mereka kayak mengarahkan kamera dan juga cahaya ke dalam terowongan. Pas di dalam terowongan, itu mereka melihat ada yang mengintip lalu pergi lagi. Gua mau lo perhatikan baik-baik. Iya. a ver si alcanzas a enfocar a ver qué se ve por acá. Bueno, se ve un cacho del túnel. Gede banget lagi suara. No sé si alcanzas a se ve algo profundo, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? No, tú Sí, quizás entre la cámara. Dan kejadian ini nggak sekali loh, tapi berkali-kali. Bahkan pas mereka tahu bahwa ada yang ngintipin mereka
Deja vu dah. hanya mencari tahu siapa yang ngintip. Hasilnya, sekali lagi, gue mau lo perhatikan baik. Iye. Esto se hace más pequeño. Ahí se ve. ¿Qué se ve ahí? No se ve nada. No, ¿eh? Ada yang ngintip lagi cepet banget. Dan yang paling parah adalah ketika mereka akhirnya masuk ke terowongan yang lebih besar nih. Di sini mereka melihat sebuah penampakan yang bisa dibilang ngebuat mereka kicep atau speechless. Jelas banget. Mental mereka breakdance gak sih? penampakannya tuh sampai-sampai kayak ngebuat mereka tuh sopan mendadak kayak misi siapa di sana gitu-gitulah. Dan ternyata dijawab balik dong. Dengerin baik-baik. Oke. Punten. Buenas noches. Lagi ngerekam kagak dibayar. Silvestre. Buenas noches. Serem. No venimos a molestar. ¿Escuchan? Hmm. Buenas noches. Señores. Dijawab. Seperti yang lo lihat ya, sosok hitamnya seperti bayangan hitam lagi bungkukin badan buat jalan di antara lorong terowongan. Cuman seperti yang di awal tadi gue bilang, publik ini tuh udah gak berfungsi lagi. Gak bakal ada manusia yang akses ke sana kecuali ada kepentingan. Dari komentar videonya ada beberapa yang bilang mungkin itu adalah hantu El Choco yang menjadi legenda di sana. Apa El tuh? Choco itu katanya dulunya adalah manusia yang ngebunuh sadis nenek-nenek dan keluarga lainnya. Terus bentukan bayangannya tadi ya mirip kayak gini. Nah, menurut kalian apakah ini emang settingan atau hantu penghuni terowongan atau El Choco? Coklat gak sih? Dikejar buaya. Ini banyak buaya nih. Kan bukan cuma Dikejar penampakan buaya doang. gak tuh? Dikejar binatang buas itu juga Horor. salah satu hal yang menyeramkan. Kalau penampakan itu kan cuman kayak ya paling lu ditampakin terus ya udah lu ketakutan. Tapi kalau hewan buas ancamannya itu lebih nyata. Awak. By the way, ngomong-ngomong soal hewan buas, nanti akan ada nih video perjalanan kita ke Gunung Papandayan di mana kita diteror sama si Omen, sang babi ganas dan juga macan belang. Pokoknya stay tune dan subscribe channel Ewing HD. Balik lagi nih ya ke cerita kali ini. Siap. Karena gue lagi suka nih naik turun gunung, muncul dah tuh di rekomendasi YouTube gue tentang perjalanan naik turun gunung dan juga hewan-hewan buas. Sampai ada satu nih yang menarik. Nah, video yang gue udah tonton itu adalah cerita tentang seorang pria Australia yang lagi mancing di sungai terus tahu-tahu diterkam sama buaya. Dan lo tahu kan Australia itu kayak gimana? Buaya gede di Indonesia itu mah sama aja buaya kecil di Australia. Kalau nggak percaya, gua mau lo ukur sendiri nih buaya Australia itu segede apa. Biayanya gede bang. Yes, Daniel. Quick, bro, the big on it. Oh, Daniel. Bet banol nih. Run, bro. Run back, bro. Run back, bro. Run back, bro. Run back. Oh, run, bro. Run. Run, Daniel. Run, Daniel. Run. Lagi bukan lari dari tadi. Pressure on. Keep the pressure on. Seperti yang lo lihat ya, si cowok Australia ini itu lagi mancing ikan. Karena buayanya ada di sungai yang sama, tahu-tahu si buaya kayak mengejar ikan hasil pancingan si cowok itu. Terus karena si cowok narik pancingannya, itu buaya malah kesenangan ngejar ikannya sampai ke arah mereka. Di satu sisi sih agak lucu juga, kayak lo nangkep ikan malah dapat Buaya. Nah, buaya di Australia itu gede-gede men, beneran. Kalau lo nggak percaya, lo cek aja di Google. Iya, percaya udah. Gue yakin lo pasti ngeri sendiri ngeliat laba-laba segede monitor jantung gitu
Australia itu aneh sih hewan-hewannya. Sewa permen tahunan, Aduh, Travelio bisa kaget. di Oke. Ini menginap di terowongan. Nginep Lagi bertenda lu di kayak gunung kagak ada Agung rumah, mengerikan loh, karena ngekos kek, ancamannya ya numpang pertama gitu, hewan buas, yang kedua adalah makhluk yang tidak kasat mata. Apa jadinya kalau lo nginep berkemah di lokasi angker? Nah, hal ini dialamin sama Hiro dan Tomo dari channel Omagato FM. Mereka berdua itu mau Untung kagak belusukan ke kaget. satu terowongan jalan ya, bukan terowongan yang kecil kayak tadi. Terowongan angker yang namanya Inunaki Tunnel di Fukuoka, Jepang. Saking angkernya cerita terowongan ini, Inunaki Tunnel dijadiin film yang judulnya Howling Village di tahun 2009. Holy Village. Karena emang mereka jiwa petualang dan jiwa Holy nekatnya Village, itu oke. benar-benar greget ya. Akhirnya mereka Tonton tuh guys nginap di filmnya. terowongan yang angker itu dengan tujuan konten. Apalagi kalau bukan Ngonten emang kerjaannya. mereka pun buka tenda dan akhirnya tidur di dalam tenda sambil juga menyediakan satu kamera untuk merekam sekeliling mereka. Mereka tidur di dalam tenda kan ya, sampai nih di jam 3 pagi itu kedengeran ada suara langkah kaki mendekati tenda mereka. Tomo kebangun dong karena mereka dengar suara itu. Pas sekitar hampir jam 5 pagi, pas subuh-subuh, tiba-tiba kameranya mendadak jatuh sendiri. Sesaat sebelum jatuh, tahu-tahu itu ada yang muncul di depan kamera mereka. Ada Ini konspirasinya cepet banget. tau guys. Jadi gua Kenapa mau jam 3 pagi memperhatikan mulu kalau baik-baik film horor tuh? pintu tenda mereka. Kaget Seperti gak? yang Kaget terlihat, gak? Tomo sama Hiro kaget dan kebangun. Cuman lo perhatiin deh, Temu. sebelum kameranya jatuh, itu ada benda aneh yang muncul di dekat resleting pintu tenda. Gua nggak tahu persis sih ini apa. Cuman kalau dilihat lagi, Tangan, itu tangan. mirip kayak rambut perempuan Oh. yang perlahan-lahan turun ke pintu tenda. Nah, masa iya ada kepala cewek di atas tenda? Kan ngeri cuy. Ini nih, resiko tidur di lokasi angker kayak begini. Muncul Ya kepala lagi lu nyari kuntilanak penyakit di atas heran. tenda. Kayak gak punya keluarga aja. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan. Iya, sama-sama. Jangan Lanjut guys. Yang apa lagi nih? MHD nikah. Apa lagi nih? Penampakan mengerikan di apartemen Abiyut siapa tuh? Oke, sekarang kita lihat Nessie, Kak Nessie Judge. Kita lihat, karena Kak Nessie tuh ceritanya juga kira seru gitu loh. Mana kosan angker? Oh ini, oh no, ini di Indo ya guys, skip. Kasian nih yang ngekos, sedih, gak ada yang nemenin. Ini aja deh kejadian-kejadian horor terseram di rumah. Ya. Kejadian horor di rumah itu pada saat mati lampu. Kita juga nggak ada paket. Paket kita juga habis.
Dia sedih. It's Nessie and welcome back to Neror. How are you Neroris? Apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat dan Ini aku dulu sama NCC lagi kerasukan seneng banget bacain mengerikan komentar-komentar Arnie kalian di Johnson video Ed and Lauren. Ini yang film ini nih sekarang It nih. doesn't act Gimana at sih? that particular given time. It waits until you are the most vulnerable. Nih, kemarin kan kita habis nonton yang ketiganya Hey itu guys, kan. it's Nessie and welcome back Siapa yang udah to nonton? Neror. Hari ini kita punya topik yang sangat menarik. Ini adalah salah satu kasus yang pernah mengguncang Amerika. Satu kasus pembunuhan yang terjadi karena kerasukan iblis. Ini adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Arnie Johnson dan juga merupakan kasus yang menginspirasi film Conjuring 3 yang baru aja rilis, The Devil Made Me Do It. Kasus ini adalah salah satu kasus yang ditangani oleh Ed dan Lauren Warren. Buat kalian yang udah nonton Neror lama pasti tahu. Kita juga udah sering banget bahas. Bahkan 3 tahun lalu ada satu video dedicated buat mereka. Basically Ed sama Lauren Warren ini adalah pasangan investigator paranormal paling terkemuka di dunia yang mendirikan New England Society Kalian nonton for sih, guys. Psychic Research, Seru. NESPR, kelompok Karena pembunuhan filmnya mereka hantu kenapa seru? terkuat Karena real life gitu loh. Mereka punya museum sendiri, menulis banyak banget buku tentang hal-hal berbau paranormal dan beberapa film yang terinspirasi dari penyelidikan mereka. Dan mereka mengklaim bahwa mereka menyelidiki lebih dari 10.000 kasus selama karir mereka. So ya, salah satu kasus yang mereka selidiki adalah kasus kerasukan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Arnie Johnson yang terjadi tahun 1981 dan merupakan kasus pembunuhan pertama di Brookfield, Connecticut setelah 193 tahun. Wow. Namun yang menggemparkan Wah, masa keren pada saat sih. itu adalah fakta bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan pertama di Amerika Serikat yang di persidangannya mengajukan pembelaan diri dengan alasan kerasukan iblis. So malam ini di Neror kita akan membahas tentang kasus kerasukan mengerikan yang terjadi pada keluarga Glatzel dan Arnie Johnson. So without any further ado, Stop senyum-senyum. 'cause shit's about to To go down. Oke, sebelum kita mulai cerita, ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam kasus ini. Orang-orang yang terlibat. Pertama ada keluarga Glatzel, yaitu Carl Glatzel sang ayah, Judy Glatzel sang ibu, dan 3 anak mereka, Deborah atau Debbie Glatzel, Carl Glatzer Jr., dan David Glatzel. Ada juga tunangannya Debbie yang bernama Arnie Johnson. Ketiga ada Ed dan Lauren Warren sebagai investigator paranormal, dan terakhir ada Alan Bono sebagai pemilik apartemen dan bos dari Debbie Glatzel. Dan ini adalah kronologi kejadian. Oke. Kronologi kejadiannya guys. Jadi guys, pada tahun 1980 bulan Mei, Arnie pacarnya Debbie tuh mulai tinggal sama keluarga Glatzel di sebuah rumah sewaan di Brookfield, Connecticut. Di hari pertama pindahan, keluarga Glatzel ditambah sama Arnie, mereka mulai rapih-rapih, beres-beres Baru pindah. rumah yang akan mereka tinggali. Nah disitulah David yang pada saat itu masih berusia 11 tahun mulai mendapatkan gangguan dari sesuatu Baru pindah udah yang diganggu ada di ya? rumah itu. Katanya David beberapa kali ngelihat ada sosok laki-laki tua yang mukanya serem dan terus-terusan ngejek dan ganggu dia. Mendengar itu, ayah, ibu, dan kakak-kakaknya semua bilang kayak, paling itu tetangga aja deh iseng. Tapi Arnie, tunangannya Debbie itu bilang kayak, yaudah sini yuk, kita tegur bareng-bareng si kakek tua itu. Tapi pas dia datang, gak ada siapa-siapa. Kakek-kakek Kalian tua udah pada ini nonton gak guys? Ya, kejadian yang udah pada sama nonton gak sih berulang guys? kali. Spoiler Sampai dong. Arnie sama Debbie Aku tuh sempet udah. mikir kayak, ini jangan-jangan dia bohong Yaudah, nggak deh, apa-apa sih. biar gak ikut bantu beres-beres rumah. Tapi David tuh bersikukuh kayak, enggak, beneran ada si kakek-kakek tua itu dan dia bersumpah bakal nyakitin keluarga kita kalau kita tetap tinggal di sini. David menggambarkan kakek-kakek tua ini dengan ciri-ciri Gak apa guys, jadi bermata lebih hitam seru besar, lagi kok. wajahnya tirus, punya taring, telinga, kukunya panjang, dan dia memiliki tanduk yang sangat besar. David juga cerita bahwa kakek-kakek itu kalau ngomong pakai bahasa Latin dan dia mengancam akan merebut jiwanya David. Seiring waktu, David tuh tambah sering digangguin sama sosok ini, tapi orang-orang rumahnya belum ada yang percaya. Padahal selain David, yang lain-lain tuh juga berapa kali mendengar ada suara-suara aneh di loteng, tapi mereka mikirnya kayak, oh itu paling binatang. Makin lama, sosok yang mengganggu David ini tambah usil dan tambah jahat. Dia sering membuat David terbangun malam-malam, dan keluarganya David mulai sadar, loh kok banyak luka cakaran dan memar di badannya David yang nggak tahu asalnya dari mana. Selain itu, Iya, David Conjuring juga yang mulai ketiga ini tuh aneh. lebih Dia ke mulai kayak santet-santetan kejam-kejam gitu guys. kelihatan kayak nggak sadar Musuhnya pas tuh dia manusia. kejam. Sampai ayah, ibu, dan kakak-kakaknya tuh kayak take turn, ganti-gantian
ngejagain anak kecil ini. Pada momen ini ya keluarganya mulai kayak jangan-jangan bener kali ya dia diganggu syaiton. Akhirnya mereka memutuskan Syaiton. untuk datang ke gereja terdekat dan memanggil pendeta untuk melakukan pengusiran setan, exorcism, semacam ruqyah. Dilakukanlah pengusiran setan tapi tidak berhasil ya. In fact, kondisinya David semakin hari semakin parah. Gak cuman dia diganggu di malam hari, dia juga bisa tiba-tiba kejang-kejang di tengah siang bolong. Dan kerasukannya juga semakin parah. Gak cuman dia kejang-kejang, dia mulai nendang sesuatu, gigit, teriak-teriak, mengumpat dengan kata-kata kasar, bahkan meludah. Akhirnya setelah 12 hari setelah kejadian pertama, pas David ngelihat lelaki tua, keluarga Glatzel memutuskan untuk menghubungi The Warrens, Ed sama Lauren, untuk meminta pertolongan. Karena pas banget The Warrens pada saat itu tuh lagi terkenal-terkenalnya karena mereka baru aja nyelesain kasus Amityville sama Enfield Poltergeist. Pada saat Aku udah nonton keduanya. Ed sama Lauren datang ke rumahnya The Glatzels, Lauren tuh mengaku bahwa dia melihat kepulan kabut hitam muncul di sebelah David, yang mana itu mengindikasikan bahwa ada sosok iblis di sekitar situ. Debbie sama ibunya lalu cerita ke The Warrens apa yang terjadi dari awal sampai pada saat itu. There was very bizarre behavior occurring to this young 11-year-old boy. David was in the very beginning stages of demonic possession. Mereka Lauren. juga menyebutkan bahwa David ini tiba-tiba suka nyekik dirinya sendiri. Padahal katanya David ada sebuah tangan tak terlihat yang mencekik dan memukulinya sampai meninggalkan tanda merah di lehernya. Tapi ibunya ngelihat dia nyekik dirinya sendiri. Akhirnya Ed sama Lauren memutuskan mereka akan melakukan pengusiran setan. I assume it was so bad. Mungkin keadaannya parah banget sampai Ed sama Lauren itu manggil 6 pendeta dan 3 diantaranya dikirim langsung dari Vatikan untuk melakukan pengusiran setan yang ada di dalam tubuhnya David. Dikatakan ada 43 iblis, katanya Ed sama Lauren, yang ada di dalam tubuhnya David. Demon, or what would it be exactly? He was possessed by devils. That was one of the most frightening evenings of my life. There was not one devil, there were 43 of them. 43 Which came devils. to me as a kaleidoscope, as if you were watching one horrible face after another. Ketika semuanya siap, mereka melakukan pengusiran setan pada tubuh David, dan katanya David mulai mengeluarkan suara-suara aneh. Dia mengerang-ngerang, mendesis, bahkan juga sempat berbicara dengan suara dan bahasa lain. Ritual pengusiran Suara setan aslinya ini tuh. tidak dilakukan hanya sekali, tapi beberapa kali dan selalu didampingi oleh pendeta dari gereja setempat. Nah, di ritual yang terakhir, The Warrens mengaku bahwa mereka melihat David itu mulai melayang, terbang, dan dia terombang-ambing kanan kiri kayak boneka dan sempat berhenti bernapas untuk beberapa saat. Dan ini bagian yang paling aneh. Katanya during that exorcism session, ketika mereka melakukan pengusiran setan ini, David tuh sempat meramalkan bahwa Arnie akan membunuh seseorang. Drawing or something like that. He'd be concentrating on what he was doing, and then he would look up, and it was no longer a little 11-year-old boy. Now, this 11-year-old boy would become extremely strong. I seen nights when it would take 4 and 5 men to hold him down. At one time, he actually broke the mother's nose, I believe. Melihat kejadian ini, Ed sama Lauren menyimpulkan bahwa David ini dirasuki iblis. Dan iblisnya kayaknya datang dari sebuah sumur yang ada di dekat rumahnya mereka. Katanya sumur itu tuh adalah rumah bagi iblis dan setan-setan jahat. Diceritakan bahwa prosesi pengusiran setan ini sangat-sangat intens, guys. Teriak, mencakar, menjambak, menendang, dan lain-lain. Sampai pada suatu saat, pada Oktober tahun 1980, Arnie yang pada saat itu bertunangan sama Debbie, so basically calon kakaknya David, itu nggak kuat ngelihat David disiksa sama iblis. Akhirnya, di tengah dia lagi menahan badannya David, dia pun berteriak, "Udah, stop ganggu dia, bawa aku, tinggalkan David sendiri, tinggalkan teman kecilku sendiri, bawa aku aja." And Arnie Johnson, who was a young man, but he made a fatal mistake. And he Keren sih. screamed at these devils, "Take me on. Leave my little buddy alone." Tapi kalau kita baca-baca di artikel-artikel, dibilang bahwa dia memprovokasi dan mengejek, bukan yang kayak menyerahkan dirinya sebagai pahlawan gitu, tapi lebih kayak, udahlah gua aja gitu kali. Nantang dia, nantang X ngejek. Nah, setelah dia nantang iblis itu, malamnya diceritakan bahwa Arnie ini hampir saja mengalami kecelakaan saat dia kehilangan kendali setir dan mobilnya hampir menabrak pohon. Di situ Arnie mikir kayak, oh jangan-jangan
iblisnya marah beneran karena saya ejek dan saya tantang. Arnie lalu balik ke rumahnya Debbie, ke rumah keluarga Glatzel, dan memutuskan untuk ngecek sumur yang disebut sama The Warrens. Dia penasaran tentang iblis yang selalu mengganggu David. Katanya Arnie sempat melihat dengan mata kepalanya sendiri sosok iblis yang selama ini mengganggu David dan keluarga Glatzel. Pas dia ngelihat ke sumur itu langsung plek, dia kesurupan. Dipanggillah pendeta setempat untuk mengeluarkan setan yang sekarang ada di tubuhnya Arnie. Pendeta sama keluarga Glatzel berpikiran bahwa kayaknya dia adalah korban setelahnya. Akhirnya Arnie sama Debbie itu memutuskan untuk pindah dari rumah Glatzel ke sebuah apartemen kecil milik seorang laki-laki bernama Alan Bono yang jaraknya nggak terlalu jauh juga dari rumah keluarga Glatzel. Selain punya apartemen itu, ternyata si Alan Bono ini juga punya bisnis grooming anjing gitu. Dan karena Debbie waktu itu nggak punya kerjaan, akhirnya dia ditawarin untuk kerja di situ. Sementara Arnie kerja di salah satu perusahaan kontraktor. Namun sayangnya, upaya mereka untuk keluar dari rumah keluarga Glatzel untuk menjauhi iblis itu tidak berguna sama sekali. Karena Arnie ini tetap aja kerasukan-kerasukan dan diganggu-ganggu iblis bahkan di apartemen baru mereka. Kalau pas kerasukan, Arnie ini jadi aneh gitu. Dia suka teriak-teriak, menggeram seperti binatang, berhalusinasi. Tapi setelah itu pas sadar, dia nggak ingat apa-apa. Dari situ, Debbie sama Arnie sadar bahwa gangguan iblis itu nggak cuma ada di rumah keluarga Glatzel, tapi akan terus mengikuti Arnie kemanapun dia pergi. Kronologi pembunuhan. Kronologi pembunuhan. Iklan dulu, iklan. Serem kan Mowgli, guys? Sangat mendukung sekali. 1981, Arnie izin nih sama bosnya, bilang bahwa dia nggak bisa masuk hari itu karena dia merasa tidak enak badan. Tapi Arnie lagi nggak pingin di rumah sendirian, dia takut juga. Akhirnya dia pergi ke tempat kerjanya Debbie. Kebetulan kan bosnya si Alan Bono itu, yang punya apartemen yang ditinggali mereka. Jadi Arnie juga kenal. Arnie juga ngajak adiknya Wanda dan sepupunya Debbie tamu ini dengan beli makanan, beberapa minuman, dan alkohol dari Mug & Munch. Menurut ceritanya Wanda dan Mary, pas siang itu mereka masih baik-baik saja, ngobrol. Alan benerin. Sedangkan Debbie sama Alan lanjut kerja ke kandang anjing. Wanda sama Mary pun diajak untuk coba ngurus-ngurus anjing-anjing lucu gitu kan. Panik nggak? Tapi dia juga nggak mau lama-lama karena takut kalau ada sesuatu yang terjadi kan. Selesai beli pizza, mereka balik dan Alan ngajak mereka naik untuk party bareng. Tapi dia kelihatannya udah kayak, wow ini mabuk banget sih gitu. Mereka naik untuk ngasih pizza lalu pamit. Pulang, Alan tuh sempat narik-narik tangannya Mary yang umurnya 9 tahun ya tadi, apa 11? 9 tahun dan gak ngebolehin dia pulang, kayak udah sini aja kita nari-nari gitu. Debbie pada saat itu menepis tangannya Alan lalu menarik Mary. Mary lalu lari ke mobil dan Wanda ngumpet di balik tubuhnya Arnie. Katanya di situ Wanda, Alan sama Debbie sempat mendengar Arnie menggeram sebelum akhirnya jalan ke arahnya Alan, memukulinya dan menusuknya berkali-kali dengan pisau lipat berukuran 5 inci sekitar 130 mm dan Alan pun akhirnya meninggal di tempat beberapa jam kemudian. Kehabisan darah. Arnie lalu ditemukan sekitar 2 mil 3 km dari tempat kejadian dan langsung ditahan di Bridgeport Correctional Center dengan jaminan $125.000. Dan kasus ini menjadi kasus pembunuhan pertama setelah 193 tahun gak ada pembunuhan sama sekali di sejarah Brookfield, Connecticut. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 4 atau 5 di tubuhnya Alan, kebanyakan ada di dadanya dan 1 luka